Oke, kali ini saya dapat mantan flagship dari Huawei lagi ya, yaitu Huawei P40. Sebelumnya saya sudah sedikit review tentang Huawei P40 juga, tapi kali ini sedikit berbeda karena Huawei P40 yang saya dapatkan sudah Harmony OS. Kalau sebelumnya kan masih MUI 12 ya kalau nggak salah, tapi yang saya dapatkan sekarang yaitu sudah Harmony OS dengan kondisi fisik yang menurut aku banyak banget lecet, terus ada retak di bagian back covernya. Untuk harganya ini yang saya dapatkan sekitar 2 jutaan, kalau yang normal sekitar 3 jutaan lah, itu yang versi global. Setelah saya cek di tentang ponsel, ini beneran sudah Harmony OS 4.2.0. Kurang tahu ini apakah dapat update lagi ke Harmony OS berikutnya atau tidak dapat update lagi. Oh ya, untuk spesifikasi di Huawei P40 menurut aku cukup bisa diandalkan ya. Ini mengandalkan chipset Kirin 990 versi 5G nya atau versi 5G nya. Untuk RAM-nya juga menurut aku cukup gede, yaitu RAM 8GB dan internal 128GB. Jadi Huawei P40 digunakan di tahun 2025 ini menurut aku masih cukup worth it dan masih cukup bisa diandalkan. Dari segi tampilan menurut aku sama saja ya, baik di Harmony OS terbaru maupun di MUI terbaru yaitu MUI 14. Mungkin kapan-kapan saya akan sedikit perbandingan antara MUI 14 dan Harmony OS, karena kebetulan saya punya Huawei Mate 50 yang versi biasa itu masih MUI terbaru yaitu MUI 14. Nanti saya akan membandingkan antara Huawei P40 yang sudah Harmony OS dan MUI 14 di Huawei Mate 50 versi biasanya. Salah satu kekurangan yang fatal menurut saya di Harmony OS yaitu tidak ada eSIM ya atau eSIM. Di Huawei P40 seharusnya sudah ada eSIM atau fitur eSIM-nya di Huawei P40 ini. Tapi ternyata di Harmony OS 4.2.0 tidak tersedia menu eSIM. Jadi kita tidak bisa menggunakan eSIM di Huawei P40 meski fitur ini sebenarnya sudah tersedia di MUI 12 maupun di MUI 14. Jadi ini menurut aku sih cukup fatal ya updatean di Harmony OS 4.2.0 karena tidak mendukung eSIM di Huawei P40 milik saya ini. Jadi terpaksanya saya mencetak SIM fisik lagi ya, karena sebelumnya saya menggunakan eSIM di iPhone, tapi ternyata di Harmony OS tidak mendukung eSIM, jadi saya menggunakan SIM fisik lagi. Dan untuk di Huawei P40 sudah menggunakan jaringan terbaru ya, yaitu jaringan 5G atau jaringan 5G. Di menu pengaturan layar juga sama saja ya, tidak banyak banget perubahan. Ini hampir sama saja seperti pendahulunya, baik di Harmony OS 4.2.0 maupun di MUI 14. Untuk layarnya saya suka ya, ini layarnya menurut aku tergolong cukup bagus, layarnya berjenis OLED dan gambarnya menurut aku juga tergolong sangat bagus. Untuk resolusinya kalian tinggal pilih ya, ini bisa paling tinggi yaitu 2160 per 60 fps HDR. Untuk kebutuhan nonton film menurut aku sih cukup puas di Huawei P40 ini karena layarnya tergolong sangat bagus. Terus untuk resolusinya juga kalian bisa pilih ya, resolusi pintar, tinggi maupun rendah kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Untuk memakan sehari-hari di Huawei P40 juga masih sangat lancar ya, masih bisa install aplikasi zaman sekarang. Install Google pun ini sangat mudah sekali di Huawei P40. Saya sudah install aplikasi-aplikasi dari Google seperti Google Play Store, Gmail, Google Map, dan aplikasi Google lainnya. Download di Google Play Store pun ini sangat lancar, tidak ada kendala sama sekali. Jadi menurut aku sih di Harmony OS ini lebih fleksibel ya. Kalian bisa install Google Play Store tanpa menggunakan aplikasi tambahan seperti aplikasi Gbox yang ada di App Gallery. Dan sekarang saya tidak menggunakan aplikasi Gbox lagi untuk menginstal Google Play Store. Jadi saya menggunakan Google Play Store-nya itu sendiri, tapi tidak menggunakan aplikasi Gbox yang ada di App Gallery. Tapi di sini kita masih membutuhkan microKey ya. Kalian tinggal ketik saja di App Gallery, ketik saja microKey nanti akan muncul. Kalau tidak muncul kalian bisa ubah region ya atau negara. Kalian pilih Malaysia, nanti ketik saja microKey, kalian tinggal download saja, kalian pasang saja. Untuk cara install Google Play Store kalian pergi ke YouTube saja ya. Kalian ketik saja cara install Google Play Store di Huawei P40 Harmony OS 4.2.0. Caranya sangat mudah sekali. Yang paling saya suka dari Huawei P40 yaitu ukurannya cuma 6,1 in ya. Karena di tahun 2025 ini jarang banget HP yang ukurannya compact seperti Huawei P40 ini.
Jadi buat kebutuhan sehari-hari menggunakan satu tangan, HP ini tergolong sangat nyaman. Meski usianya sudah hampir 5 tahunan, tapi Huawei P40 masih sangat menarik di tahun 2025 ini. Masih terlihat HP mewah karena bezelnya itu tergolong sangat tipis. Tampilan belakang pun HP ini cukup menarik ya, karena ada logo Leica-nya. Jadi terkesan HP ini HP mewah pada masanya, karena HP ini tergolong HP flagship di tahun 2020 yang lalu. Jadi untuk desainnya menurut aku cukup simpel, baik di bagian depan maupun di bagian belakang. Saya suka desain seperti ini ya, simple tapi masih terlihat mewah seperti di Huawei P40 ini. Untuk kebutuhan ngegame di Huawei P40 juga masih sangat bisa diandalkan ya, seperti game Mobile Legends. Untuk grafiknya ini bisa rata kanan, kalian bisa sesuaikan saja. Menurut aku buat kebutuhan ngegame di Huawei P40 ini masih sangat bisa diandalkan dan masih cukup ngebut di tahun 2025 ini. Lanjut kamera belakang di Huawei P40 yang membawa 3 buah kamera, yaitu 50 megapiksel wide, 8 megapiksel telefoto, dan 16 megapiksel ultra wide. Untuk kameranya tidak banyak perubahan ya, meski sudah HarmonyOS 4.2.0. Jadi untuk menu kameranya seperti biasa ya, seperti pendahulunya, yaitu di MUI 14, seperti ada mode malam, mode pro, mode lainnya, video, dan lainnya. Lanjut ke pembahasan akun Google di Huawei P40 yang sudah HarmonyOS 4.2.0. Cara menambahkan akun Google-nya sangat mudah sekali ya. Kalian tinggal pergi saja ke bagian pengaturan, kalian cari saja di bagian akun, kalian pilih tambah akun. Setelah klik tambah akun, pergi saja ke bagian pilih Google ya, untuk menambahkan akun Google kalian. Dan kalian tambahkan akun Google kalian seperti biasa ya, ini sangat mudah sekali. Tapi sebelumnya kalian install dulu microKey-nya di Huawei P40 kalian. Untuk keamanan di Huawei P40 jangan khawatir ya, karena sudah sangat lengkap, seperti adanya in-display fingerprint dan adanya fast unlock. Untuk in-display fingerprint-nya pun ini sangat akurat dan tidak ada kendala sama sekali. Untuk fast unlock-nya pun ini sangat akurat dan bisa digunakan pada malam hari karena ada inframerahnya. Jadi jarang banget HP sekarang yang ada inframerahnya untuk fitur fast unlock-nya. Jadi buat teman-teman yang pengen beli Huawei, kalian pilih saja yang sudah HarmonyOS, karena sangat mudah sekali install Google Play Store dibandingkan di MUI. Oke, jadi sekian ya, terima kasih, mantul.